Tokoh ini lahir di Yogyakarta. Ia adalah pendiri salah satu ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah. Orang tuanya adalah seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Menurut silsilah, tokoh ini adalah keturunan ke-12 seorang wali, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Perjuangannya dalam menegakkan agama dan merintis organisasi penuh lika-liku. Siapa tokoh yang dimaksud? Mari kita cari tahu jawabannya berikut ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tak mampu bayar guru, lelang harta pribadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai guru bangsa. Ia adalah perintis berdirinya salah satu organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah. Dalam perjalanan mengurus organisasinya, suka dan duka telah ia lewati. Tak jarang, ia harus mengorbankan harta benda untuk membiayai organisasi yang didirikannya. Beruntung, penduduk kampung tempatnya ia tinggal mempunyai kepedulian terhadap Muhammadiyah. Mereka rela bergotong royong, bersedekah dengan caranya sendiri agar Muhammadiyah tetap berdiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Di suatu siang pada 1921, Pak Kiai memukul kentongan untuk mengumpulkan para penduduk kampung ke rumahnya. Lalu, penduduk desa Kauman pun berdatangan dan berkumpul. Sang Kiai langsung mengutarakan maksudnya mengundang mereka dengan memukul kentongan. Beliau menyatakan bahwa kas Muhammadiyah kosong dan para guru Muhammadiyah belum digaji. Muhammadiyah memerlukan uang kira-kira 500 gulden untuk menggaji guru, karyawan, dan membiayai sekolah Muhammadiyah, kata Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai menyatakan akan melelang seluruh barang-barang yang ada di rumahnya, mulai dari pakaian, lemari, meja kursi, ranjang, jam dinding, hingga lampu-lampu hias dan perabotan lainnya. Hasil dari lelang itulah yang ia niatkan untuk membiayai operasional sekolah Muhammadiyah, termasuk di dalamnya untuk membayar gaji guru dan karyawan. Mendengar penjelasan Pak Kiai, penduduk Kauman dan para muridnya pun terharu, saling berpandangan dan berbisik-bisik satu sama lain, melihat semangat pengorbanan guru dan panutan mereka. Lalu tanpa dikomando, warga Kauman terutama para juragan yang menjadi kelompok pengajian Pak Kiai berebut membeli barang-barang yang dilelang itu. Mereka membeli jas, sarung, hingga perabotan rumah seperti lemari, meja, dan kursi. Lalu terkumpullah uang lebih dari 4.000 gulden. Namun aneh, usai lelang tak satupun warga mengambil barang-barang hasil lelangan itu. Semua barang tetap utuh di rumah Pak Kiai. Pak Kiai makin heran saat warga kemudian berpamitan dengan tangan kosong. Saudara-saudara, silahkan barang-barang yang sudah sampean miliki dari lelang itu saudara-saudara bawa pulang, atau nanti saya antar, kata Pak Kiai berseru yang justru mendapat jawaban tak terduga. Tidak usah Kiai, barang-barang itu biar di sini saja. Semua kami kembalikan pada Kiai. Pak Kiai pun berseru lagi. Lalu uang yang terkumpul ini bagaimana? Salah seorang warga Kauman segera menimpali. Ya untuk Muhammadiyah. Kan Kiai tadi mengatakan Muhammadiyah perlu dana untuk menggaji guru, karyawan, dan membiayai sekolahnya. Masih dengan rasa heran, Pak Kiai kembali berujar. Tapi kebutuhan Muhammadiyah hanya sekitar 500 gulden. Ini dana yang terkumpul lebih dari 4.000 gulden. Lalu sisanya bagaimana?
Ya biar dimasukkan saja ke kas Muhammadiyah, jawab salah seorang warga. Sang kiai tadi adalah Muhammad Darwis, yang kemudian kerap disapa Kiai Ahmad Dahlan. Kiai yang dilahirkan di sebuah kampung kecil yang berada tak jauh dari keraton Yogyakarta. Kampung itu bernama Kauman. Suasana kampungnya tenang, terdiri dari jalan-jalan sempit dan tembok-tembok putih, sunyi dan tentram. Di malam hari akan terdengar suara orang ramai mengaji dari dalam rumah-rumah penduduk. Sekolah yang dirintis Pak Kiai di kampung Kauman ini layaknya sekolah milik pemerintah kolonial pada waktu itu. Dikelola dengan sistem terorganisir serta menggunakan peralatan dan perabotan modern, seperti terdapat bangku, meja, dan papan tulis. Di sekolah ini juga dipelajari bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, baca tulis Latin, selain tentu saja tetap mempelajari agama. Demikian pula dengan pakaian yang dikenakan oleh para guru dan siswanya. Mereka memakai celana dan terkadang berdasi. Namun semua itu masih dalam konsep agama. Dalam hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengambil keuntungan dari pendidikan yang diselenggarakannya. Bahkan ia rela tombok demi sekolah yang dirintisnya tetap berdiri agar murid-muridnya nanti di kemudian hari menjadi penyokong dan penerus perjuangan Pak Kiai dalam membesarkan Muhammadiyah. Dari kisah ini, kita bisa belajar ketulusan dari dua pihak. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah merelakan semua harta bendanya demi pendidikan di Muhammadiyah tetap berjalan, juga kepada penduduk Kauman yang seolah membeli barang lelang, namun sejatinya sedang bersedekah dengan cara yang baik. Tolong-menolong menjadikan kehidupan penuh dengan kemudahan, menjadikan hidup penuh dengan kebaikan. Menolong orang lain akan mendamaikan hati, memberikan jiwa kegembiraan, serta perasaan puas. Kebahagiaan akan tumbuh berkembang manakala kita membantu orang lain. Namun bila mana kita tidak mencoba membantu sesama, kebahagiaan akan layu dan mengering. Kebahagiaan itu bagaikan sebuah tanaman, harus disirami tiap hari dengan sikap dan tindakan memberi. Dari kisah Pak Kiai dan penduduk Kauman, kita bisa belajar tentang ketulusan. Karena orang yang terbiasa menolong orang lain, di saat yang sama akan terbiasa ditolong oleh orang lain. Sekecil apapun pertolongan kita akan terasa besar jika kita melakukannya dengan penuh ketulusan.